Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Inpres ini pun telah diarahkan langsung kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati atau wali kota. Inpres itu menetapkan pemangkasan anggaran belanja senilai Rp306,69 triliun. Namun, ada dua mata anggaran yang tidak akan dilakukan penghematan, yakni belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dalam diktum ketiga menyebutkan, seluruh menteri dan pimpinan lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri dan para kepala lembaga pemerintahan untuk mulai merancang program-program yang anggaran belanjanya akan dipangkas. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro mengungkapkan skema pemangkasan anggaran di KL tersebut. Setelah diidentifikasi, para pimpinan KL tersebut menyampaikannya ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran lalu diajukan ke Kemenq paling lambat 14 Februari. Pemerintah akan mempercepat pemanfaatan energi nuklir melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pada tahun 2029. Percepatan itu sejalan dengan rencana penambahan kapasitas listrik dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional RUKN 2025 sampai 2060. Sampai tahun 2060 akan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt, termasuk di dalamnya adalah pembangkit nuklir, arus laut, pembangkit tenaga surya terapung, pembangkit panas bumi, PLTU batubara dengan co-firing biomasa. Diproyeksikan dari 443 gigawatt tambahan listrik, 79% dari energi baru dan terbarukan. Dalam jangka menengah ini atau hingga tahun 2034, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 120 gigawatt. Namun sayangnya saat ini belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi pada jenis energi nuklir di Indonesia. Sebab rencana PLTN itu masih dalam kajian pemerintah. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 telah resmi ditutup pada 20 Januari 2025. Pendaftaran seleksi kali ini dibuka sebesar-besarnya bagi honorer atau tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bahkan, pada tahap 2 ini BKN dan Kementerian PAN-RB melakukan masa perpanjangan hingga 3 kali. Dari masa perpanjangan ini, pegawai honorer yang berada di database BKN yang mendaftar mencapai 116.498 orang pada P3K tahap 2, dan hampir 1.570 honorer telah mendaftar pada P3K tahap 1. Kepala BKN, Zudan Arif mengungkapkan dari 1,78 juta, total non-ASN database BKN tersebut sebanyak 1,6 juta telah terakomodasi dalam pendaftaran seleksi P3K tahap 1 dan 2. Zudan menambahkan seleksi P3K tahap 1 dan 2 termasuk kriteria pelamar tambahan yang diterbitkan lewat keputusan Menteri PAN-RB nomor 15 tahun 2025. Zudan pun menegaskan para non-ASN database BKN yang belum terakomodir dalam seleksi tahap 1 dan 2 akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan P3K paruh waktu. Bank of Japan atau BOJ mengerek suku bunga acuannya 25 basis poin menjadi 0,5%. Ini merupakan yang tertinggi dalam 17 tahun terakhir atau sejak krisis keuangan global 2008. Gubernur Kazuo Ueda ingin melanjutkan misinya untuk kembali ke ortodoksi Bank Sentral. Menurut pernyataan dari Bank Sentral, Ueda bersama para anggota Dewan BOJ memutuskan menaikkan suku bunga overnight call sebesar 1/4 poin persentase. Keputusan BOJ ini sejalan dengan ekspektasi pasar.
Langkah tersebut didasarkan pada laporan sebelumnya yang menunjukkan indeks harga konsumen tidak termasuk makanan segar meningkat 3% jauh di atas target inflasi Bank Sentral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai mengeksekusi janji-janji ekonominya selama kampanye. Trump akan kembali menggunakan pendekatan imbalan atau hukuman terhadap ekonomi dunia demi menyelesaikan krisis inflasi dan mendanai usulan pemotongan pajak. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ia akan menaikkan pajak untuk perusahaan yang beroperasi di luar Amerika Serikat demi mendorong lebih banyak manufaktur dibangun di Amerika. Trump juga berjanji akan menurunkan pajak di dalam Amerika Serikat dan insentif bagi perusahaan yang mau berbisnis di negeri Paman Sam. Untuk mewujudkan visi menurunkan pajak, Trump mengatakan akan bekerja sama dengan Kongres untuk menurunkan tarif pajak perusahaan menjadi 15% yang saat ini 21%. Di mana ini akan memicu pertumbuhan bisnis dan investasi di Amerika Serikat. Tak hanya itu, Trump juga ingin meningkatkan produksi minyak untuk menurunkan biaya energi guna menurunkan inflasi. Trump juga ingin suku bunga rendah untuk mengurangi biaya bagi bisnis dan konsumen.